Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfaud Bayhaqi dari kelas PAII semester 5 akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Disiplin Ibadah Sholat, Lingkungan Sekolah, dan Intelijensi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengambil jurnal dari Jurnal Edukasi Kemenak. Langsung saja kita masuk ke dalam review. Review jurnal, saya mengambil judul Pengaruh Disiplin Ibadah Sholat, Lingkungan Sekolah, dan Intelijensi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, nama jurnalnya Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. Lanjut. Volume 16 nomor 2 halaman 166 sampai 178. Tahun 2018, penulis Wahyu Bagja Sulfemi, reviewer Elfaud Bayhaqi. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang latar belakang. Latar belakangnya yaitu proses pembelajaran PAI, khususnya sekolah-sekolah menengah seperti SMA maupun SMK, belum dilaksanakan secara optimal, sehingga peranan sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia belum dapat dicapai secara efektif. Selain itu, mata pelajaran PAI dianggap tidak begitu penting oleh peserta didik dibandingkan pelajaran yang lain. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik di sekolah yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi intinya di sini itu permasalahannya pelajaran PAI itu belum menjadi bagian terpenting. Walaupun hasilnya itu menjadi bagian yang terpenting, tapi belum dianggap sebagai hal yang terpenting. Intinya seperti itu. Lanjut. Kecamatan Pemijahan merupakan kecamatan baru di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor. Secara karakteristik, penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki tingkat religius yang tinggi. Faktor religiusitas memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter dan hasil belajar peserta didik dan mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh dari kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor. Itu mungkin latar belakang. Kita lanjut kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin ibadah sholat terhadap hasil belajar PAI. Yang kedua, lingkungan sholat terhadap hasil belajar PAI. Yang ketiga, intelijensi terhadap hasil belajar PAI. Dan yang keempat, disiplin ibadah sholat, lingkungan sekolah, dan intelijensi secara bersama-sama terhadap hasil belajar PAI. Pokok permasalahannya yaitu proses pembelajaran PAI khususnya sekolah-sekolah menengah SMA maupun SMK belum dilaksanakan secara optimal, serta mata pelajaran PAI dianggap tidak begitu penting oleh peserta didik dibandingkan pelajaran yang lain. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada latar belakang. Selanjutnya yaitu objek penelitian, disiplin ibadah sholat, lingkungan sekolah, dan intelijensi terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk selanjutnya, subjek penelitian, seluruh peserta didik kelas SMA negeri sekecamatan Pemijahan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei dengan teknik analisis, jalur part analisis, serta menggunakan pendekatan kuantitatif serta tumpukan analisis teknis regresi. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian tersebut menggunakan teknik gabungan antara cluster dan random. Untuk dasar hasil penelitian yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis variansi, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Lillieford. Pengujian
homogenitas varian berkelompok skor Y ditinjau dari skor X dilakukan dengan menggunakan metode Bartlett. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian terhadap hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas disiplin ibadah sholat pendidik peserta didik SMA Negeri di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan variabel terkait hasil belajar PAI. Peserta didik yang memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam mengerjakan ibadah sholat memiliki tingkat hasil belajar yang tinggi pula. Terhadap hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas lingkungan sekolah dengan variabel terkait hasil belajar, peserta didik yang berada dalam lingkungan sekolah kondusif umumnya hasil belajarnya bagus. Dari perhitungan terhadap hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas, intelijensi dengan variabel terkait hasil belajar, peserta didik yang memiliki intelijensi yang tinggi memiliki kemampuan belajar disertai kecakapan untuk menentukan dan mempertahankan suatu tujuan untuk mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. Taraf intelijensi sangat mempengaruhi hasil belajar. Peserta didik yang memiliki taraf intelijensi tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi pula. Terhadap hubungan positif dan signifikan antara variabel bebas X1 disiplin ibadah sholat dan X2 lingkungan sekolah dengan X3 intelijensi dengan variabel terkait Y hasil belajar. Kesimpulan dari review atau dari jurnal ini, yang pertama terdapat pengaruh yang positif dan sangat signifikan disiplin ibadah sholat terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, terdapat pengaruh yang positif dan sangat signifikan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan sangat signifikan intelijensi terhadap hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh yang positif dan sangat signifikan disiplin ibadah sholat, lingkungan sekolah, dan intelijensi secara bersama-sama terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi intinya, di situ ada keterkaitan antara ibadah, signifikan lingkungan sekolah, terus intelijensi terhadap hasil belajar itu ada kaitannya. Selanjutnya yaitu kelebihan. Referensinya banyak, bahasa yang digunakan dalam penelitian mudah dipahami, serta pembahasan yang cukup baik sehingga pengaruh disiplin ibadah sholat, lingkungan sekolah, dan intelijensi terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam dikupas secara tuntas. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangannya, pada hasil penelitian hanya terdapat tabel saja. Akan lebih baik lagi jika terdapat grafik. Mungkin sekian dari review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebih dari tutur kata saya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.